Mazmur 86:16 kita baca. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Jadi, kalau saudara dengar tentang khotbah Daud, ya, kita udah sering banget dengar tentang khotbah Daud, betul ya? Dengan berbagai versi tentunya. Jadi, kalau hari ini kita nggak akan ngomong tentang Daudnya, tapi kita akan ngomong tentang ibunya. Berapa banyak saudara pernah dengar khotbah tentang ibunya Daud? Ada? Ya. Jadi kalau nonton film biasanya tokoh utamanya Daud. Tapi hari ini yang spesial, kita akan gali ibunya gitu, jadi tokoh utama. Jadi saudara, seorang ibu atau ayah, mereka adalah orang yang merawat kita. Mereka membesarkan kita, menemani kita. Tanpa mereka kita nggak ada hari ini. Dan orang tua bukan hanya orang tua jasmani, tapi juga orang tua rohani. Yaitu pemimpin rohani, orang yang memberi makanan rohani untuk menjaga kedewasaan rohani saudara supaya bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, setiap kita mendengar firman hari ini, saudara, kita harus belajar untuk bisa menghormati orang tua kita, orang tua jasmani dan orang tua rohani. Maka saudara dikatakan di Alkitab bahwa saudara akan jadi orang-orang yang berbahagia, saudara akan jadi orang yang menerima umur panjang di bumi. Sesuai catatan Efesus 6:2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi Alkitab katakan ini ada perintah yang penting. Untuk kita yang menghormati orang tua kita, jika kita mau berbahagia, kita akan menerima panjang umur. Jadi kalau saudara bandingkan ayat ini dengan perintah yang kelima yang diterima Musa di Gunung Sinai, saudara, di Ulangan 5:16 kita baca, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata hormati dalam naskah asli dalam bahasa Ibrani adalah kabed. Itu artinya apa? Berat atau menjadi berat. Saudara, saya mau tanya, saudara tahu nggak? Organ tubuh bagian dalam saudara mana yang paling berat? Saudara pernah pikirkan itu nggak? Itu adalah organ hati. Jadi hati adalah organ tubuh kita yang paling berat. Beratnya sekitar 1,5 kilogram. Dan itu organ tubuh kita yang paling besar. Ya, karena ukurannya sebesar bola rugby. Ya, American football punya bola gitu ya. Jadi ketika kita bicara kita mengasihi seseorang, saudara, aku mengasihimu, kita kayak pakai bahasa puisi waktu kita bilang mengasihi seseorang, saudara. Kita suka mengaitkan dengan organ tubuh kita yang mana? Usus gitu atau empedu. Aku mengasihimu dari empeduku, kan enggak ya? Aku mengasihimu dari hatiku. Kenapa? Karena hati adalah organ kita yang paling berat. Jadi karena dia adalah organ kita yang paling berat, maka itu yang menjadi utama di dalam diri kita. Itu yang menjadi terpenting dalam diri kita. Jadi artinya apa? Dari ayat ini kita sedang diajar untuk menjadikan orang tua kita menjadi yang terutama, yang terpenting. Kita harus memperlakukan orang tua kita dengan serius. Jadi saudara, ketika saudara bicara dengan orang tua saudara, saudara harus bicara dengan sikap yang sangat hati-hati dan sopan. Jangan bicara seperti saudara bicara kepada teman saudara. Ya, saudara jangan jadi manusia barbar, saudara. Alkitab sebut manusia barbar, saudara tahu disebut di Alkitab disebutnya apa? Saudara masih ingat pelajaran Bible study kita yang di buku kedua? Orang-orang barbar ini disebut apa? Alkitab sebut mereka sebagai apa? Alkitab terjemahan baru. Itu orang-orang bajingan. Nggak enak ya saudara ya, dengerin ya. Jangan jadi orang-orang bajingan. Yang tidak tahu etika, yang tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Orang bijaksana adalah orang yang bisa nempatin diri dengan baik. Dia tahu persis positioning dirinya, dia lagi bicara sama siapa, bicara lawan bicaranya. Jadi jika saudara punya sikap yang baik kepada orang tua saudara, maka saudara, anak-anak saudara juga akan memperlakukan dengan baik. Karena mereka melihat saudara memperlakukan orang tua saudara. Jadi hari ini tidak heran kalau anak kita kalau ngomong suka bentak-bentak ya. Ngomong suka kasar, suka ketus. Mungkin kita kadang-kadang dilihat kita lagi bentak-bentak sama orang tua kita ya. Nah saudara, problemnya anak-anak zaman sekarang, ya anak-anak zaman now, mereka kalau bicara sama orang tua, gaya bicaranya itu sangat logis gitu. Jadi ketika bicara sama orang tua mereka, sikap mereka tuh cenderung menantang, memperdebatkan setiap apa yang disampaikan orang tua. Dengan gaya yang agak cuek, agak santai, saudara. Saya nggak tahu, mungkin ini pengaruh dari film atau budaya dari barat
Jadi dipikir sama anak-anak kita itu sesuatu yang keren. Adik-adik, engkau mungkin pikir itu keren, tapi saya mau bilang, atau mungkin kau pikir itu cool gitu ya. Tapi saya mau bilang, Alkitab bilang itu jauh dari cool. Itu nggak keren, sama sekali nggak keren. Jauh dari keren. Jadi, kenapa? Ketika saudara punya sikap seperti itu akan jadi saudara jauh dari berkat. Itu sebabnya saudara, hormati orang tuamu. Bicara baik-baik waktu diajak bicara. Dengarkan, perhatikan sesama ketika orang tua bicara. Jika saudara mau jadi orang yang bahagia dan panjang umur. Kalau enggak, saudara tetap mempertahankan karakter saudara yang sekarang ini, ya silakan coba ya. Saudara akan jadi orang yang jauh dari berkat. Dan saudara, sebagai orang tua jasmani maupun rohani, saudara, setiap kita mengemban misi dan tugas yang Tuhan percayakan buat kita. Selaku orang tua, untuk apa? Untuk membesarkan anak-anak kita, supaya anak-anak kita, ini anak bicara anak jasmani, juga bisa bicara anak rohani, untuk menuntun anak-anak kita ke jalan yang benar. Setiap orang tua jasmani dan rohani, saudara akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Suatu hari kelak, apakah saudara sudah membawa anak-anak saudara, jasmani dan rohani, ke jalan yang benar, atau justru malah mengajar mereka jalan yang menyesatkan. Jadi, melalui firman hari ini kita akan melihat seperti apa ibu dari Raja Daud. Teladan apa yang ia berikan sebagai orang tua untuk kita belajar hari ini. Dan bagaimana kita lihat kesetiaannya di dalam membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup dia. Dan juga kita bisa lihat di lain sisi, kita bisa lihat bagaimana Daud memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana sikap seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Sehingga ini juga jadi teladan bagi kita, setiap kita yang menjadi anak-anak di dalam hidup kita yang mendengarkan firman hari ini. Oke, yang pertama, Ibu Daud adalah hamba perempuan Tuhan. Ibu Daud adalah hamba perempuan Tuhan. Saya bisa lihat di Mazmur 86 ayat 16 dikatakan apa? Selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Jadi saudara, kalau saya lihat di Mazmur 116 juga dikatakan hambamu perempuan. Kata yang dipakai hambamu perempuan. Jadi di ayat ini, di Mazmur 86 ayat 16 dan Mazmur 116 ayat 6, disebutkan bahwa Ibu Daud adalah hamba perempuan Tuhan. Kemarin ada yang nanya saya, butuh clue nih katanya. Kan kalau di NJM jemaat tuh kalau udah dapat flyer, iklan terus langsung cari ayatnya. Terus benar nggak pernah dengar di Alkitab cerita mamanya Daud gitu kan. Saya lihat aja flyernya gitu. Pas dilihat flyer nggak ada cerita mamanya. Tapi sekarang saya lihat ya, mamanya tuh ceritanya di sini. Itu kata itu, hambamu perempuan. Nah itu penting. Hambamu perempuan itu penting. Ya. Jadi kenapa? Karena di Alkitab kalau sampai dicatat disebut hamba perempuannya Tuhan, itu artinya Tuhan udah ngakuin bahwa dia memang benar itu. Dia hamba yang setia di mata Tuhan. Jadi banyak orang boleh ngaku-ngaku hamba Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak ngakuin dia, ya itu baru kepedean. Karena syarat hambanya Tuhan itu harus terbukti dia adalah orang yang taat firman. Dia adalah orang yang menjalani hidup yang hanya pegang firman, bukan pegang materi dan kekayaan dunia. Amin. Jadi ya silakan kalau orang mau merasa hamba Tuhan. Tapi Ibu Daud sudah terbukti karena Alkitab mencatat. Kalau Alkitab sudah catat itu sudah sah namanya. Amin. Jadi hamba perempuan dalam bahasa Ibrani adalah ama. Ya, kalau dalam bahasa Chinese ama itu apa? Nenek. Jadi saudara nggak susah ingat ya. Ama itu nenek ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani hamba perempuan itu ama artinya apa? Itu menjelaskan mengenai budak perempuan. Ya, ama, ya, budak perempuan. Gampang ingat jadi ya. Ama, saudara, artinya adalah seseorang yang menjadikan dirinya hamba di bawah tuannya. Jadi Ibu Daud telah menjalani kehidupan sebagai hamba yang setia di hadapan Tuhan sepanjang umurnya. Seorang hamba perempuan seharusnya hidupnya hanya untuk apa? Melayani tuannya. Untuk membandingkan antara ibunya Daud, seperti apa hamba yang Tuhan tuntut, kita bisa belajar dari kisah daripada Sarah yang memiliki hamba perempuan bernama siapa? Hagar. Jadi Abraham gak bisa punya anak. Dan Sarah bilang sama Abraham, sayang, kamu gak akan bisa dapat anak dari saya. Udah, saya kasih kamu aja deh hamba saya, namanya Hagar itu. Supaya kamu bisa punya anak dari dia. Dan Abraham dengerin usul Sarah. Dan
Sebenarnya Abraham harusnya menolak usul Sarah ini, tapi dia lebih mendengarkan suara Sarah daripada suara Tuhan. Jadi akhirnya Hagar ini menjadi mengandung, dan sekarang apa yang terjadi setelah Hagar mengandung? Dia mulai, Alkitab katakan dia mulai meremehkan nyonyanya, Sarah. Hagarnya mulai berpikir, ini si nyonya gak kasih anak sama tuan saya, Abraham. Untung ada saya. Sekarang tuan saya bisa punya anak dari saya. Dan kita mencatat itu bahwa sejak itu dia memandang rendah nyonyanya. Kita bisa lihat di Kejadian 16 ayat 3 sampai 4. Jadi menurut saudara, apakah pantas seorang hamba menunjukkan sikap seperti itu kepada tuannya? Ini sama seperti saudara mungkin waktu saya melayani gereja, saya bilang, kalau bukan saya yang cakap di sini, mahir melakukan ini, emang Tuhan mau pakai siapa di sini? Atau seperti saya mungkin, kalau nggak ada yang mau bawain firman di sini, emang Tuhan bisa pakai siapa? Nah ini sikap. Apakah ini menunjukkan sikap seorang hamba yang setia? Jadi saudara, melihat sikap seperti ini, saudara, menurut saudara apakah Sarah akan membiarkan begitu saja? Pasti enggak. Sarah berpikir, dia ini pelayan saya loh. Kalau saya nggak kasih suami saya ke dia, emang dia juga bisa punya anak. Dan sekarang dia malah jadi kurang ajar. Dan kemudian Sarah cerita sama Abraham dan tentang perilaku hambanya ini. Dan Abraham bilang apa? Abraham bilang, kamu lakukan apa yang kamu anggap baik. Dan sejak itu Sarah mulai nindas Hagar. Ketika ditindas Sarah, dia nggak tahan lagi dan dia mulai melarikan diri. Jadi saat dalam pelarian, saudara, Hagar ketemu malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan katakan apa? Kejadian 16 ayat 9. Maka Tuhan katakan, Hagar, kembali ke nyonyamu, tundukkan dirimu di bawah otoritasnya. Demikian malaikat Tuhan ngajarin Hagar hari itu. Setelah mendengar perintah malaikat Tuhan, Hagar pun pulang ke rumah tuannya untuk belajar menundukkan dirinya. Jadi saudara, demikian tugas seorang hamba. Ia harus menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan Ibu Daud adalah contoh yang baik, karena dia sudah diakui sebagai hamba perempuan Tuhan. Tidak ada catatan tentang ibunya Daud memberontak. Maka artinya ia telah menundukkan dirinya dengan baik di bawah otoritas Tuhan. Apakah kita sudah menundukkan diri kita dengan baik di bawah otoritas Tuhan hari ini? Di dalam otoritas firman Tuhan? Sehingga kita layak disebut hamba Tuhan, amin. Sudah saudara? Jawab sendiri di hati masing-masing ya. Daud sejak muda, saudara bisa bayangkan, dia bisa lihat mamanya, ibunya yang punya teladan seperti itu. Jadi ibunya telah meninggalkan teladan menjadi hamba perempuan di hadapan Tuhan yang setia. Sehingga kita bisa lihat ini dari pengakuan Daud terhadap ibunya dari bacaan kita hari ini. Jadi kalau kita melihat jejak rekam dari Daud sebagai hamba Tuhan, kita bisa lihat seluruh hidup Daud yang hanya menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Kecuali dalam hal perzinahan dia dengan Batsheba, ya. Selebihnya Daud menjalani kehidupan iman yang taat sebagai hamba Tuhan yang setia seperti ibunya. Kita bisa lihat referensi di mana? 1 Raja-Raja 15 ayat 5 kita baca. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Jadi hanya dalam isu soal Batsheba, selebihnya didapati Daud adalah orang yang setia dan taat. Ia menjalani kehidupan iman yang taat perintah sebagai seorang hamba. Dan karena teladan yang dia bisa melakukan ini, karena teladan yang diperlihatkan oleh mamanya, oleh ibunya. Ibunya adalah orang yang taat sama Tuhan. Dan karena Daud telah melihat contoh dari ibunya, Daud pun bisa hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan sama seperti ibunya. Yang kedua, ibu Daud diakui oleh anaknya. Ibu Daud diakui oleh anaknya. Untuk diakui oleh anak, saudara, ini hal yang sulit. Diakui sama siapa? Bos kita mungkin bisa. Diakui untuk sama teman-teman di lingkungan kita, mungkin kita bisa diakui hebat. Tapi untuk kita diakui oleh anak kita, itu sulit. Kenapa? Karena anak kita hidup serumah sama kita. Dia tahu kita bangun tidur ya, siang malam seperti apa. Jadi untuk diakui anak ada hal yang sulit. Anak-anak, adik-adik jangan bilang, iya tuh gitu ya. Nanti tahu rasa kalau udah jadi bapak juga. Nggak gampang jadi bapak, jadi mama. Ya, jangan juga cuma bilang, iya tuh mama papa saya nggak cocok saya akui. Jangan dong ya. Nanti adik-adik coba lihat aja nanti kalau dewasa. Baru tahu, jadi orang tua tuh susah. Ya. Jadi berapa banyak orang tua di zaman ini yang diakui oleh anak-anaknya. Di usia kita yang singkat sebagai orang tua, berapa banyak kita yang imannya diakui
oleh anak-anak kita dalam hal ketaatan kita sama Tuhan. Tetapi Ibu Daud, ia telah diakui Daud sebanyak berapa kali? 2 kali. Daud telah mengakuinya sebanyak 2 kali sesuai catatan ayat yang kita baca hari ini. Jadi jika saudara memperhatikan firman ini dari dekat, pernyataan Daud ini mengandung arti seperti ini. Mazmur 86:16 yang saudara lihat di depan saudara, dan Mazmur 116:16. Saudara, pernyataan ini kalau saudara lihat secara dekat, ini artinya seperti ini. Ini artinya Tuhan lagi ngomong gini, Tuhan, karena ibu aku adalah hamba-Mu, dan maka aku pun juga hamba-Mu. Seperti itu pengakuan Daud. Jadi maksud Daud adalah bahwa Tuhan, karena ibuku adalah hamba-Mu, dan aku juga hidup benar di hadapan-Mu sebagai hamba-Mu, maka aku ini juga hamba-Mu Tuhan. Karena itu tolong aku, selamatkan aku. Seperti itu doa Daud, seperti itu pengakuan Daud. Jadi jemaat kudus Tuhan, coba bayangkan. Jika anak-anak kita bisa berdoa kepada Tuhan, Bapa di sorga, Papa Mama saya, mereka adalah orang-orang yang melayani-Mu di setia di rumah-Mu. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang taat pada firman-Mu. Mereka adalah orang-orang yang setia di dalam doa. Karena itu Bapa, aku juga mau jadi hamba-Mu. Selamatkan aku dalam keadaanku. Saudara bisa bayangkan jika anak-anak kita punya doa yang seperti itu. Betapa indahnya keluarga kita. Amin. Jadi Ibu Daud sepanjang hidupnya hanya menjalani hidup menjadi hamba Tuhan. Dan kehidupan imannya itu diakui oleh Daud sendiri. Dan hari ini kiranya setiap kita mendengar firman, bagi kita yang menjalani kehidupan iman sebagai hamba Tuhan setia, kiranya iman saudara hari ini diakui oleh anak-anak saudara. Amin. Saya berdoa dan memberkati kiranya berkat ini turun atas hidup saudara di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita nggak butuh pengakuan manusia di luar sana. Asalkan anak-anak saudara mengakui iman saudara. Saudara adalah orang yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Saudara, ini yang penting. Yang ketiga, Ibu Daud, dia menang atas hidup yang tidak ideal. Ibu Daud telah menang dalam menjalani hidup yang tidak ideal. Hidup yang tidak pasti. Hidup yang tidak jelas. Kenapa saya katakan demikian? Kita akan dengar penjelasannya. Memang gak ada banyak catatan tentang ibunya Daud. Gak ada, Alkitab tidak memberitahukan kita namanya. Tetapi kalau kita meneliti Alkitab dengan seksama, kita mempelajari dengan teliti, saudara akan menemukan bahwa Ibu Daud sebenarnya, dia menjalani hidup yang tidak ideal. Dia menjalani kehidupan yang serba tidak pasti di depannya. Kenapa? Kita akan selidiki. Ayah Daud adalah Isai. Dan di sini kita lihat anak Isai ada berapa? Menurut catatan 1 Tawarik 2, 13-15 saudara. Kita baca. Saudara bisa, sambil saya baca, saudara bisa hitung jumlah anaknya. Oke, siap? Anak Isai adalah Eliab yang merupakan anak sulungnya. Abinadab anak kedua. Simea anak ketiga. Netanel anak keempat. Radai anak kelima. Ozem anak keenam. Dan Daud anak ke-7. Menurut catatan 1 Tawarik 2 ayat 13-15. Jadi dari Eliab anak pertama, semua anak telah dicatat di kitab Tawarik, dan anak ke-7 dikatakan adalah Daud. Tetapi kalau saya perhatikan di catatan Alkitab yang lain, saudara akan temukan bahwa Daud ternyata juga dicatat bukan sebagai anak ke-7, tapi anak ke-8. Nah, ini mulai agak membingungkan buat kita. Ini kita bisa lihat waktu itu peristiwanya adalah waktu itu bahwa Nabi Samuel dia datang untuk mengurapi Daud. Kalau kita lihat, Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ayah Daud, dan dia berkata, bawa semua anak-anakmu ke sini, aku mau mengurapi salah satu mereka. Dan kemudian Samuel melihat Eliab yang anak sulung, ya karena mungkin lihat dari penampilan lahiriahnya begitu bagus. Samuel mengurapi, tetapi Tuhan berkata, bukan dia. Dan semua anak lewat depan Samuel, dari anak 1 sampai anak ke-7 lewat. Tetapi tetap saja Tuhan bilang tidak mau mengurapi salah satu dari mereka. Kemudian Nabi Samuel berkata, apakah kamu masih punya anak lagi? Dan Isai berkata, ada anakku yang bungsu, yaitu anakku yang ke-8. Ia sedang menggembalakan domba. Dan saudara kalau mau lihat budaya zaman Alkitab dulu, anak-anak waktu mereka umur 8 sampai 15 tahun, mereka biasanya sudah diajar untuk bertanggung jawab dengan pergi ke padang untuk bertanggung jawab mengurus atau menggembalakan domba.
Gimana anak zaman now? Umur 8 sampai 15 tahun, lagi ngapain? Hah? Adik-adik lagi ngapain? Ya, Daud dari sejak muda dia udah belajar bertanggung jawab. Jadi kalau menurut saya anak zaman now ya pasti main game. Ya. Kalau saya perhatikan ya orang zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda mentalnya. Orang zaman dulu tuh sebenarnya lebih dewasa karena hidup tuh susah. Ya. Soalnya lihat para penemu, mereka menemukan sebuah penemuan tuh di usia sangat muda. Enggak sampai tua. Jadi artinya orang zaman dulu sebenarnya jauh lebih dewasa. Jadi ya ini cuman challenge buat saudara yang hari ini membesarkan anak ya. Saudara harus latih anak saudara lebih dewasa. Jadi Daud di usia 15 tahun ia sedang dalam masa latihan untuk belajar menggembalakan domba. Dan Samuel berkata, coba bawa ke sini. Setelah dia datang, Tuhan lihat dia dan Tuhan berkata, ini orang yang kukendaki. Dan Nabi Samuel langsung mengurapi dia. Jadi kalau kita lihat adegan ini, Daud itu adalah anak ke-8. Sesuai catatan 1 Samuel 16, 10, 11, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat. Artinya masih ada sisa 1 anak. Catatan yang lain kalau saudara lihat di 1 Samuel 17, 12, 14, saudara bisa lihat dengan jelas ditulis bahwa apa? Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Jadi sekarang jadi masalah buat kita. Kenapa ini ada beda? Pencatatan antara kitab Tawarik dengan pencatatan kitab Samuel. Mana yang benar? Apakah Daud anak ke-7 atau Daud anak ke-8? Mana yang benar? Jadi saudara, apakah Alkitab salah? Ya, Alkitab nggak pernah salah, betul nggak? Karena Alkitab adalah buku yang ditulis oleh Tuhan sendiri, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga tidak mungkin ada kesalahan. Kalau begitu, bagaimana kita memecahkan masalah ini? Jadi, mana yang benar? Dia anak ke-7, anak ke-8. Jawabannya, dua-duanya benar. Jadi, dua-duanya benar. Nah, saudara, jadi apa alasannya? Kenapa ada perbedaan, saudara? Ini disebabkan karena salah satu anaknya telah meninggal dunia. Ada salah satu anak yang meninggal dunia. Jadi anak yang ke-7 ini, saat Daud masih menggembalakan domba, ya, anak itu masih hidup. Maka ini akan menyelesaikan seluruh pertanyaan kita. Bahwa perbedaannya antara kitab Samuel dengan Tawarik ini jadi jelas. Bahwa setelah Daud di atas usia 15 tahun, ada salah satu anak yang mati. Jadi waktu Daud menggembalakan domba, anak itu masih hidup. Jadi saya bisa bayangkan ketidakidealan hidup yang dialami oleh ibu Daud. Jadi yang pertama, apa ketidakidealan yang dialami? Yaitu ibu Daud harus melihat salah satu anaknya mati. Saya bisa rasakan hati seorang ibu yang mengandung seorang anak, membesarkan anak sampai dewasa. Ini anaknya bukan masih bayi loh, tapi sudah besar. Tiba-tiba anak itu meninggal dunia. Saya bisa merasakan bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya. Ditinggal mati anaknya. Saya nggak tahu, saudara pasti nggak gampang ya. Kita mungkin nggak pernah ngalamin itu. Pasti betapa susah hati ibu Daud harus berpisah sama anaknya yang sudah dibesarkan. Dan seorang anak, saudara, ketika dia meninggal dunia mendahului saudara, bagaimana kesedihan itu yang akan dialami ketika seseorang anak saudara sudah besarkan meninggalkan saudara lebih dulu. Saudara, saya punya teman yang dia susah sekali dapat anak. Dia harus tunggu 10 tahun. Dan tiba-tiba dia hamil setelah menunggu begitu lama. Dan akhirnya dia melahirkan anak itu. Tapi setelah anak itu dilahirkan, anaknya meninggal dunia. Jadi saudara, teman saya susah sekali hatinya. Dan berapa lama dia buat move on? Butuh 3 tahun buat dia move on. Karena dapetinnya susah. Bahkan sampai hari ini dia gak punya anak. Susah sekali dia merelakan anaknya. Jadi ibu Daud, dia sangat beda. Ia bangkit dan melanjutkan hidupnya sebagai hamba dari Tuhan. Ia berdoa untuk anak-anaknya yang tersisa saat itu. Dan dia setia membesarkan anak-anaknya dengan iman yang ia miliki. Oleh karena dia bisa bangkit dari kesedihannya, ibu Daud telah menghasilkan banyak buah. Jemaat kudus Tuhan, kiranya saudara semua dapat memiliki iman yang hebat. Seperti ibunya Daud. Dengan iman yang Tuhan beri buat saudara, saudara dapat menjadi mama papa yang hebat untuk membesarkan anak-anak saudara. Memimpin anak-anak saudara menjadi orang-orang yang luar biasa berpengaruh. Seperti Daud. Daud adalah pemimpin yang hebat
Dia adalah raja yang hebat yang memiliki daerah kekuasaan sangat besar. Dan sampai hari ini pun Israel terus mengagumi karya Daud yang berhasil menaklukkan wilayah yang sangat besar. Dan dia adalah raja yang sangat berpengaruh. Kenapa? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia punya mama yang hebat. Demikian saya berdoa kiranya setiap saudara boleh menjadi orang tua yang memiliki iman yang hebat. Sehingga melahirkan, membesarkan anak-anak yang hebat di dalam Tuhan tentunya. Amin. Yang kedua, secara mengejutkan Ibu Daud menikah lagi. Saudara tahu Ibu Daud menikah lagi? Ya, dia menikah 2 kali. Jadi ketika kita dengar soal Ibu Daud ya, mungkin kita nggak pernah tahu bahwa dia nikah 2 kali. Tetapi kalau saudara perhatikan dengan teliti di Alkitab, saudara bisa temukan jawaban itu. 1 Tawarik 2 ayat 13. Kalau saudara lihat, itu berisi tentang catatan anak-anak Isai. Anak-anak laki-laki Isai. Dan kemudian kalau saya lihat di ayat ke-16 akan muncul 2 nama anak perempuan. Kita baca. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Jadi di sini saudara bisa lihat bahwa Daud ternyata punya kakak perempuan. Sebelumnya saudara tahu bahwa Daud punya kakak perempuan 2 orang. Ya. Jadi dia punya kakak perempuan 2 orang. Namanya Zeruya dan Abigail. Abigail. Maka termasuk Daud 8 laki-laki plus 2 anak perempuan. Jadi totally yang diurus sama mamanya Daud tuh ada berapa anak? 10 anak. Jadi mama Daud, ibunya Daud ini wanita yang luar biasa. Dia membesarkan 10 anak. Di sini saudara ada yang punya saudara kandung berapa? 5, 7, 8, 10. Ya, bentar lagi bikin kesebelasan sepak bola. Kesebelasan, ya. Saudara, di zaman mama papa kita dulu, orang tua kita dulu, itu ekonomi itu kan ada yang bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi saudara, kalau ekonomi yang nggak bagus, punya anak juga amsyong sebenarnya. Sulit sekali, apalagi di zaman dulu hidup nggak gampang kayak hari ini, saudara. Jadi dengan anak yang banyak itu sebenarnya memperburuk keadaan kita, ya. Jadi dulu karena anak banyak hidup susah, saudara. Masak bubur katanya, saya dengar cerita orang masak bubur, itu bubur sampai diencerin buat dibagi 10 orang. Ya kan? Makan sate, ya beli sate 5 tusuk dibagi buat 10 orang makan. Jadi nggak gampang membesarkan 10 anak. Jadi saudara bisa bayangin hidupnya ibunya Daud, itu susah sekali. Jadi hari ini kita temukan hal yang luar biasa bahwa ternyata Daud punya 2 kakak perempuan, Zeruya dan Abigail. Dan kalau saya perhatikan nama ayah dari mereka berdua ini bukanlah Isai, tapi Alkitab mencatat nama yang lain. 2 Samuel 17 ayat 25 saya bisa baca bahwa Abigail anak siapa? Anak Nahas. Abigail anak Nahas. Jadi ayah Abigail bukanlah Isai, tetapi Nahas. Jadi ibu Daud dia memiliki 2 suami, Isai dan Nahas. Apa yang terjadi? Ibu Daud menikah sama Nahas. Dan kemudian dia melahirkan 2 anak, Abigail dan Zeruya. Dan kita nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Dan dari Nahas dia bawa 2 anak perempuan. Dan karena suaminya mati, meninggalkan 2 anak, apakah hidup jadi mudah? Apakah ibu Daud, siapa lagi yang menopang hidup dia? Jadi pastilah hidup dia berat. Tetapi Tuhan lihat imannya ibu Daud yang luar biasa ini, sehingga Tuhan mempertemukan ibu Daud dengan Isai. Dan dia menikah lagi dengan Isai dan punya 8 anak laki-laki. Jadi hidup ibu Daud ada hidup yang banyak sekali ngalamin kesulitan. Banyak sekali ngalamin penderitaan. Suami yang pertama meninggal. Sekarang anak dari suami yang kedua meninggal pula. Ya kan? Sungguh tragis harus besarin 10 anak. Saudara, sekaligus mengalami kehilangan 2 orang itu sesuatu yang meninggalkan kesedihan buat kita. Jadi kalau kita ngalamin kesedihan seperti itu, pertanyaan kita pasti di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa saya harus ngalamin ini? Akan tetapi ibu Daud sebagai hamba Tuhan yang taat yang dicatat oleh Alkitab, ia tidak pernah kecewa dan jauh dari firman Tuhan. Sebaliknya, ia justru semakin meneguhkan jalan imannya sebagai orang saleh yang memikul beban terus percaya firman dan terus hidup di dalam doa. Maka hari ini bagi kita yang mendengar firman, ketika kita teguh di dalam iman kita, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk membesarkan anak-anak kita seperti ibunya Daud. Amin.
Jadi Ibu Daud adalah wanita yang hebat yang dimiliki oleh Daud. Kiranya setiap saudara di NJM, saudara mendengarkan firman ini, saudara menjadi papa mama yang imannya hebat di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya iman ketaatan saudara kepada Tuhan menginspirasi anak-anak saudara, sehingga anak-anak saudara pun mengikuti jejak iman saudara, menjadi hamba Tuhan yang setia di dalam firman dan doa. Amin. Jadi saudara, meski saudara saat ini hidup saudara tidak ideal, banyak mengucurkan air mata, banyak mengalami kesusahan penderitaan membesarkan anak, tetapi saudara yang memiliki iman ketaatan kepada Tuhan, saudara akan menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak saudara. Iman saudara yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Iman yang tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berdoa dan percaya pada Tuhan dalam situasi kondisi yang tidak ideal. Ini akan menjadi inspirasi bagi anak-anak saudara. Amin di dalam nama Yesus. Jadi hari ini mari kita katakan, saya adalah hamba yang setia dan taat kepada Allah. Sama-sama kita ulang. Saya adalah hamba yang setia dan taat kepada Allah. Saya berdoa dan memberkati kiranya saudara menerima pengakuan ini dari anak-anak saudara. Amin. Yang ketiga, Ibu Daud di akhir hidupnya, ia ikut mengambil bagian dalam penderitaan Daud. Wow, kurang susah kali ya. Kita pikir ini orang kurang susah apa ya. Jadi di akhir hidupnya, ia mengambil bagian dalam penderitaan anaknya Daud. Daud dari tahun 10-20 sebelum Masehi sampai 10-10 sebelum Masehi, selama 10 tahun ia menjalani hidup sebagai pelarian. Kenapa? Karena Raja Saul mau membunuh dia. Sehingga ia harus melarikan diri selama 10 tahun. Dan pada saat ia sampai ke tempat pelarian dia yang kelima, ia bertemu dengan orang tuanya. Tempat pelarian kelima ini adalah Gua Adulam. Jadi waktu Ibu Daud dengar Daud lari dari Saul, saudara bisa bayangkan hati seorang ibu pasti menjadi khawatir dan sedih. Karena yang mau bunuh dia bukan orang biasa, tapi seorang raja. Menurut saudara, apakah ketika anak saudara ingin dibunuh oleh presiden atau dibunuh oleh seorang raja, apa saudara bisa tidur-tidur enak, tenang-tenang? Jadi sepanjang hidupnya Ibu Daudnya ini gak pernah ada ketenangan. Dia pasti sedih. Jadi saudara perhatikan, ini adalah orang yang dari muda sampai tua, tidak ada habis-habisnya mengalami kesedihan dalam hidupnya. Jadi ia sangat khawatir akan keadaan Daud. Karena kapan saja anaknya Daud ini bisa mati. Dan dia udah rasa cukup dengan kehilangan dua orang yang dia kasihi. Jadi besar kemungkinan anaknya bisa mati, dibunuh oleh seorang raja. Jadi ketika Daud sampai di tempat pelarian kelima di Gua Adulam, ibunya pun datang mengunjungi dia. Jadi perlu saudara ketahui bahwa Daud melarikan diri dari Saul, dia mengunjungi 16 tempat pelarian, tempat yang berbeda-beda. Dan pelarian kelima ini jatuh di Gua Adulam. 1 Samuel 22 ayat 1. Saudara bisa baca. Kemudian Daud meninggalkan tempat itu dan melarikan diri ke Gua Adulam, dan saudara-saudaranya mendengar serta seluruh kaum keluarga ayahnya, lalu mereka pergi menjumpai dia di sana. Jadi saudara, di sini, di tempat ini berkumpul bersama Daud orang-orang yang mengalami kesukaran, orang-orang yang lagi dicari sama tukang tagih utang, debt collector, ya kan? Orang-orang yang sakit hati kumpul sama Daud di sini. Kumpul-kumpulin, ya, dan keluarga dia juga dikumpul-kumpulin, totalnya ada 400 orang ikut sama Daud. Dan ketika Daud pergi ke tempat pelarian ke-6 di Mispa di Moab, saudara. Ini ada pelarian ke-6 sesuai catatan 1 Samuel 22 3-4. Kenapa Daud lari ke situ? Karena Raja Moab adalah musuhnya Raja Saul. Jadi Daud mencari perlindungan kepada Raja Moab. Kemudian Daud bicara sama Raja Moab. Dia bilang apa? Raja, aku gak tahu kapan aku akan hidup lagi. Aku juga gak tahu apakah aku hidup akan mati. Tetapi izinkan engkau jaga orang tuaku. Ayahku dan ibuku aku titipin sama kamu. Itu permohonan dia ke Raja Moab. Di 1 Samuel 22 ayat 3. Dan setelah dia titipin orang tuanya, Daud kembali ke kubu pertahanan untuk bersiap berperang lagi. Dan dia gak tahu nasib hidupnya seperti apa. Apakah dia akan hidup atau mati. Tetapi ia tidak tega melihat orang tuanya ikut susah sama dia, berperang sama dia. Maka dia titipin orang tuanya kepada Raja Moab. Saudara bisa lihat seperti ini bakti seorang Daud kepada orang tuanya. Dia memastikan keamanan dan keselamatan orang tuanya. Gimana dengan anak-anak zaman sekarang? Apa mereka katakan kepada orang tuanya? Mereka bilang apa? Papa, mama, maaf ya, saya gak bisa kasih lagi uang kepada papa, mama.
karena saya sendiri juga lagi susah. Jadi mereka tinggalkan orang tua mereka begitu saja. Dengan berkata, sudah ya papa mama, urus dirimu sendiri, aku juga lagi susah. Tapi saya rasa orang tua pun tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Tetapi harusnya sepatutnya sebagai anak, kita memperhatikan keadaan orang tua kita seperti Raja Daud. Daud dia sendiri gak tahu tentang nasib hidupnya, apa dia mau hidup atau mati. Tetapi ia katakan ke Raja Moab apa? Bahwa orang tuaku gak boleh mati. Tolong jaga orang tua saya, tolong lihat orang tua saya. Jadi artinya Daud adalah orang yang lebih memikirkan orang tuanya daripada keselamatan dirinya sendiri. Saya bisa lihat betapa luar biasa bakti hati seorang Daud kepada orang tuanya. Itu sebabnya saudara, kita harus menjadi anak-anak yang berbakti dan memperhatikan keadaan orang tua kita. Jika kita bisa hidup sampai hari ini, kita bisa sampai sejauh ini dalam hidup kita, kita bisa terima firman itu karena orang tua kita senantiasa mendoakan kita, membesarkan kita dan merawat kita. Karena itu kita harus jadi orang yang belajar berbakti seperti Daud, memastikan keselamatan orang tua kita melebihi keselamatan diri kita sendiri. Saudara, banyak kita sering mengatakan mencintai atau mengasihi orang tua kita, tetapi sebenarnya kita cenderung lebih mencintai keselamatan diri kita sendiri. 1 Samuel 22 ayat yang ke-4 kita baca. Dan ia mengantarkan keduanya ke hadapan Raja Moab. Perhatikan betul. Dan mereka hidup bersamanya sepanjang waktu Daud berada di dalam kubu. Daud keluar dari kubu pertahanan untuk pergi berperang. Jadi saudara, di kemudian hari saudara, apa yang Daud lakukan ini menjadi satu tindakan profetis yang akan dilakukan Yesus kepada ibunya. Sebelum dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia. Apa yang Yesus lakukan? Ia menitipkan ibunya kepada Rasul Yohanes. Di Yohanes 19:27 dikatakan, inilah ibumu. Sejak peristiwa itu, Yohanes merawat Maria sampai kematiannya. Dan Yohanes telah memperlakukan Maria seperti ibunya sendiri. Yesus tentunya adalah pencipta alam semesta. Nggak ada sebuah keharusan buat dia memikirkan ciptaannya, yaitu Maria. Tapi dalam hal ini, Maria adalah ciptaan. Dan Yesus memikirkan ibu jasmani Maria di detik-detik terakhir hidupnya. Ia masih memperlihatkan baktinya untuk melindungi ibu jasmaninya sampai akhir. Jadi, sudahkah kita seperti Yesus? Berbakti dan memikirkan kelangsungan hidup orang tua kita. Kita harus menjadi anak-anak yang berbakti seperti Yesus. Yang apa Yesus lakukan kepada orang tuanya. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Jadi, kalau saya tidak bisa makan, saya harus memastikan orang tua saya bisa tetap makan. Jika saya nggak ada uang lagi, uang saya sudah menipis, paling tidak orang tua saya bisa pakai uang saya tinggal sedikit. Tetapi saudara berkata apa? Tapi ini uang buat masa depan saya, buat masa depan keluarga saya. Saudara, saya mau katakan, tetapi masa depan umur orang tua kita, itu ada batas waktunya. Sampai mereka dipanggil Tuhan, kita harus merawat mereka dengan baik. Amin. Jemaat NJM, mari jadi anak-anak yang bisa merawat orang tua saudara dengan baik. Ulangan 27 ayat 16 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menghormati ayah atau ibunya. Jika saudara menghormati ayah dan ibu saudara, saudara akan diberkati. Setiap saudara mendengarkan firman ini, saudara akan menjadi anak-anak yang berbakti, sehingga saudara tidak akan terima kutuk, tetapi saudara akan terima berkat dari Tuhan itu sendiri. Amin. Yang keempat, Ibu Daud, apa yang tidak ideal dialami? Ibu Daud pada saat ia ikut dalam pelarian, ia sudah sangat tua. Ibu Daud, ia punya 8 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jika dia punya anak, tiap anak dia punya anak dengan jarak 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, maka dibutuhkan kurang lebih 20 tahun untuk punya anak. Dan saat Daud melarikan diri, umur Daud sudah 20 tahun. Dengan kondisi ibunya menikah 2 kali, membesarkan Daud sampai umur 20 tahun, maka Daud waktu dia melarikan diri, maka ibunya sebenarnya sudah tidak muda. Kurang lebih di atas 70 tahun. Kalau saya perhatikan di 1 Samuel 22 ayat 4, Daud menitipkan ibunya kepada Raja Moab. Oke? Jadi orang tua Daud tinggal dengan Raja Moab selama Daud ada di kubu pertahanan untuk berperang. Akan tetapi kalau saya perhatikan bahwa kalau saudara lihat di dalam teks naskah Ibraninya, saya akan menemukan bahwa sejak Daud meninggalkan kubu pertahanan ke pelarian yang berikutnya, sebenarnya orang tuanya sebenarnya menemani Daud terus. Tidak pernah meninggalkan dia lagi. Jadi ibu Daud
Waktu Daud dalam pelarian di setiap tempat yang ia kunjungi, yang Daud kunjungi dalam pelarian dari Saul, ibu Daud senantiasa nemenin dia. Ini luar biasa. Ibu yang sudah tua ikut dalam pelarian bersama anaknya. Ini pasti perjalanan yang sulit dan melelahkan. Buat orang muda aja sulit, apalagi buat nenek-nenek yang sudah umur 70-an. Saudara bisa bayangkan betapa menderita dan susah jalan yang diambil oleh ibunya Daud. Ia tidak mau berpisah dari Daud. Jadi selama dalam pelarian, ibu Daud telah menjadi pendoa syafaat bagi Daud. Dan ibunya memimpin Daud di dalam iman, teladan iman. Jadi ibu Daud saat anaknya susah, ia pun mau mengambil bagian kesusahan anaknya. Dia mau menemani anaknya. Bagaimana orang tua zaman hari ini? Apakah mereka mau ikut susah ketika anaknya susah? Yang ada orang tua zaman sekarang bilang apa? Papa mama besarin kamu udah susah dulu. Jadi sekarang jangan ajak papa mama susah lagi. Kalau mau ajak papa mama jalan-jalan ke luar negeri. Papa mama akan ikut. Tapi kalau susah, kamu jalan sendiri. Kamu udah dewasa. Tapi enggak dengan ibu Daud. Waktu dia susah, waktu anaknya susah, dia pun ikut tenggelam di dalam kesusahan anaknya sampai akhir hidupnya. Dia menjadi pendoa syafaat bagi Daud. Saya bersyukur iman saya hari ini dibangun dari ibu saya. Karena ibu saya perhatikan dia sejak dia tua sampai akhir hidupnya. Dia gak pernah bahagia. Hidupnya hanya diberikan buat anak-anaknya. Buat cucunya, buat semua. Dia habiskan seluruh dirinya hanya buat orang lain. So saya mengerti tentang arti menderita bagi orang lain ketika saya melihat ibu saya. Jadi saudara, kita sebagai orang tua hari ini, kita harus seperti ibunya Daud. Sampai hari kita pulang ke sorga, kita harus menjadi papa mama yang berdoa bagi anak-anak kita. Kita harus memimpin anak-anak kita untuk memiliki iman seperti kita. Sehingga anak kita bisa punya iman yang luar biasa seperti Daud. Amin. Dan sebagai anak kita harus sadar, kita punya orang tua jasmani dan rohani yang berdoa bagi kita. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita yang lancar sampai hari ini. Maka kita pun harus jadi seperti Daud yang menjadi anak-anak yang berbakti. Saya berdoa dan memberkati kiranya setiap orang tua yang mendengarkan firman ini menjadi pendoa syafaat bagi anak-anak saudara. Dan menjadi orang tua yang memiliki iman yang hebat. Dan setiap anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti. Saya berdoa dan memberkati kiranya berkat yang turun atas hidup saudara di dalam nama Yesus. Amin. Kesimpulan. Kasih dari ibu Daud memperlihatkan kasih dari Tuhan. Kehadiran ibu Daud yang senantiasa hadir dalam masa-masa sulit dalam hidup Daud memperlihatkan kesetiaan kasih Tuhan yang senantiasa menemani kita. Dan kalau saya lihat di Mazmur 27 ayat 10 ada keanehan. Kalau saya lihat, kita baca, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau saya lihat terjemahan di semua Alkitab menulis bahwa ayah dan ibu Daud meninggalkan dia. Tapi kita udah dengar dari tadi bahwa Daud orang tuanya tidak pernah meninggalkan Daud sama sekali. Jadi apa ini maksudnya? Betul? Dan karena itu kita akan meneliti lebih mendalam bahwa kita harus tahu bahwa kelihatannya terjemahan ini harus mengalami perubahan sedikit. Karena kata meninggalkan dalam bahasa Ibrani adalah azab. Dan azab artinya adalah untuk berangkat atau untuk pergi. Jadi Mazmur 27 ayat 10 di sini sebenarnya sedang bukan bicara orang tuanya Daud tidak pernah menemani dia, tapi ini sedang bicara tentang perbandingan antara pendampingan yang dilakukan oleh Allah dibanding dengan pendampingan yang dilakukan oleh orang tua Daud, yaitu manusia yang sifatnya sementara. Jadi orang tua kita ketika mereka meninggal dunia, pendampingan mereka hanya sementara. Tetapi Tuhan, ia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Itu maksud ayat di sini. Jadi arti ayat ini, meski orang tuaku pergi dipanggil Tuhan, tetapi dan tidak bisa menemani aku lagi, tetapi Tuhan ia setia. Ia akan tidak membiarkan aku sendiri. Tuhan ia akan merawat dan memelihara aku. Jadi saudara, meskipun ada waktu di mana kita nggak setia meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan ia akan tetap setia dan tidak akan meninggalkan saudara. Dan kalau kita lihat di Lukas 15 tentang anak yang hilang, saudara akan temukan bahwa anak yang hilang ini meninggalkan ayahnya. Dia pergi keluar untuk bersenang-senang. Dan ayahnya setiap hari menunggu dia. Bapaknya setiap hari menunggu dia. Dan waktu saudara baca di Lukas 15 ayat 20 dikatakan bahwa ayahnya, bapaknya selalu menunggu anaknya di luar rumah. Dan suatu saat ayah melihat anaknya dari kejauhan. Dan dia mengenal itu anaknya. Dan bapak ini dia langsung berlari menghampiri anaknya. Anak yang hilang, anak yang tidak tahu diri, anak yang kurang ajar ini
Bapa yang lari menghampiri dia, memeluk dia dan mencium dia. Seakan-akan gak ada apa-apa. Jadi saudara, hari ini mungkin kita punya orang tua jasmani yang tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Ada orang banyak punya orang tua, tapi orang tua yang gak berfungsi. Tidak pernah meninggalkan kasih yang tulus kepada anaknya. Mungkin saudara ditinggalkan oleh orang tua dari sejak kecil. Atau saudara mungkin punya orang tua tapi gak pernah dikasihi. Atau orang tua saudara meninggal dunia di saat saudara masih kecil, sehingga saudara gak pernah bisa merasakan artinya dikasihi oleh seseorang, dikasihi oleh orang tua. Tetapi hari ini Bapa di surga, ya tidak pernah meninggalkan saudara. Ia adalah Bapa yang sempurna bagi saudara yang bisa menggantikan fungsi peran dari Bapa yang hilang, Bapa jasmani saudara. Dia bisa menjadi Bapa yang sempurna bagi hidup saudara hari ini. Hari ini ketika kita datang di rumah Tuhan, mari kita datang untuk menerima pelukan dari Bapa di sorga. Saudara, ibu macam apa di dunia meninggalkan anaknya, mengabaikan anaknya? Atau bapak macam apa yang tega meninggalkan anak-anaknya, membuang anaknya ke tong sampah? Tetapi saudara, bukankah itu sudah terjadi di dunia? Dan Alkitab juga mencatat itu. Tetapi apa kata Tuhan? Bahwa buat saudara yang ditinggalkan oleh orang tua saudara, yang diabaikan, yang tidak pernah dikasihi dengan tulus. Yesaya 49:15 katakan apa? Bahwa dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya yang diasuhnya, sehingga ia tidak berbelas kasihan kepada anak dari rahimnya. Sekalipun mereka melupakannya, apa kata Tuhan? Aku tak akan melupakanmu. Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Dan Tuhan bicara kepada kita hari ini, jika orang tua saudara mengabaikan saudara di masa lalu, atau saudara tidak pernah diinginkan jadi anak, tidak diharapkan, tidak dikasihi, atau saudara dibanding-bandingkan dengan saudara yang lain, saudara mungkin tidak pernah dianggap, saudara diremehkan, tetapi Tuhan berkata kepada saudara hari ini, jika engkau mengalami perlakuan yang tidak berbelas kasihan seperti demikian, aku tidak akan melupakanmu, anakku. Kenapa Tuhan tidak melupakan saudara? Jawabannya ada di ayat 16. Sesungguhnya aku telah mengukir kamu di kedua telapak tanganku. Kita yang suka lupa sama sesuatu, kita suka bikin catatan pengingat di kertas. Nanti kita lupa, kita lihat lagi. Atau kita catat di HP. Tapi zaman dulu di Alkitab, orang kalau buat pengingat, mereka ukir di batu. Tetapi saudara, Alkitab bilang Tuhan tidak ukir saudara di batu. Dia ukir saudara di tangannya sendiri. Dan jika Tuhan sudah ukir saudara di tangannya, siapapun tidak bisa menghapus saudara di tangan Tuhan. Hari ini, Bapa di surga yang sempurna, Ia tidak akan meninggalkan saudara untuk selama-lamanya. Di rumah Tuhan hari ini, asalkan saudara mau bertobat sungguh-sungguh, saudara mau jadi anak yang taat kepada Bapa di surga, Bapa di surga akan memulihkan masa lalu saudara dan mengangkat hidup saudara. Melalui firman yang berharga hari ini, kiranya setiap saudara dapat memberikan penghormatan kepada orang tua jasmani dan rohani yang sudah membesarkan saudara, sehingga Allah Bapa senantiasa memberikan panjang umur dan kebahagiaan bagi saudara. Amin. Saya berdoa dan memberkati berkat turun atas hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu bahwa kami tidak sendiri dalam hidup ini. Hari ini kami mengerti bahwa kami punya Bapa yang sempurna, yang mengasihi kami dengan tulus, menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau sudah memberikan dirimu dengan mati di kayu salib di saat kami masih berdosa. Bapa, kiranya hari ini, di tempat ini setelah kami dengar firman-Mu, kasih Bapa yang dari surga ini menjamah hati kami. Oh, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau
Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Katakan, kau Bapakku yang amin. Oh, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau baik Bapa, kasih setiamu selamanya. Oh, Engkau baik Bapa. Kiralabashi kiri aralama lama 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 lama. Oh ya ralama shandi. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Bapa yang baik, mari hadir siang ini ke dalam hidup kami. Di dalam hidup ini mungkin setiap kami mengalami banyak sekali kekecewaan, kesedihan, kekosongan di dalam hati kami. Tapi hari ini kami tahu bahwa kami punya Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kami dengan tulus. Hari ini kami mau berdoa buat setiap kami yang mungkin memiliki perasaan yang tidak pernah dikasihi, tidak dimiliki. Kiranya hari ini Bapa, Engkau yang ada di surga mengisi setiap kekosongan di hati kami, mengisi bagian yang mungkin pernah hilang dalam hidup kami, sehingga kami ketika kami tumbuh dewasa karena kami tidak pernah dikasihi, kami pun tidak mengerti bagaimana mengasihi. Ketika kami tumbuh dewasa karena kami tidak pernah diterima apa adanya, kami pun tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Karena itu Bapa, biar Engkau mengisi setiap kekosongan di dalam hati kami yang pernah terjadi di masa lalu. Biar kasih Bapa yang ada dari surga ini mengalir di hati kami, memenuhi ruang hati kami, sehingga hati kami boleh menerima kelegaan. Hati kami boleh kembali menerima kesegaran dan kebahagiaan untuk tahu bahwa kami tidak sendiri dalam hidup ini. Kiralaba syikiria ralama takaralama, kurebe syikirama nakaralama si, kipa kata karabo syukur bute kirebe sikita karalama. Aku mengasihi Engkau setiap anak-anakku. Engkau tidak pernah berjalan sendiri, meskipun kau merasa engkau sedang berjalan sendiri. Kiralaba syukur butakara lama. Setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu, di dalam kesedihan yang kau alami, aku ada di sana anakku. Aku pun menangis bersamamu. Aku bisa merasakan kesedihanmu. Aku pun melihat ketika engkau mengalami setiap peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Kiralaba syakata karalama nama. Hari ini di dalam nama Yesus, sama seperti ibunya Daud menemani Daud, kiranya hari ini Engkau Bapa di surga, Engkau membuat kami melihat bahwa Engkau juga menemani kami di dalam masa-masa sulit dalam hidup kami, di dalam masa-masa kami merasa membutuhkan untuk diterima, di dalam masa-masa kami membutuhkan untuk kami dikasihi. Kiranya hari ini Bapa di surga, Engkau membawa kami melihat bahwa Engkau ada di sana, bahwa Engkau juga merasakannya, Engkau mengerti, Engkau memahami. Di dalam nama Yesus, kiranya setiap kami boleh mengalami kasih yang daripada surga ini turun atas hidup kami hari ini. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami sebagai orang tua, kami boleh menjadi Bapa dan Ibu yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hari kami juga mau menjadi anak-anak yang berbakti untuk memperhatikan orang tua kami sampai akhir hidup mereka. Bapak, Ibu Daud telah menjalani hidup yang tidak pasti. Dia menjalani hidup yang tidak ideal. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan anaknya. Dan oleh karena Daud, ia pun ikut menemani Daud dalam pelarian. Dan ia telah menjalani kehidupan iman yang setia sebagai hamba perempuan daripada Tuhan yang taat dan setia. Ia berdoa bagi Daud anaknya dan menjadi teladan di dalam iman. Dan dia membawa Daud bisa menjadi raja yang hebat. Bapa, tolong kami untuk menjadi orang tua yang melahirkan anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Melalui doa kami, melalui iman kami bisa melahirkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang membawa pengaruh, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui teladan hidup kami. Bapa, hari ini dengarkan kami orang tua di tempat ini, bahwa kiranya setiap kami mendengar firman yang berharga ini, setiap kami orang tua,
Kami boleh menerima berkat secara jasmani dan rohani. Dan ketika kami hari ini berdoa bagi anak-anak kami, kiranya doa kami boleh naik ke tahta Allah, sehingga generasi dan anak-anak cucu kami boleh menjadi anak-anak yang memberi pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap anak-anak kami boleh menerima berkat jasmani dan berkat rohani di dalam nama Yesus. Dan di dalam sisa waktu kami, hidup kami yang singkat ini di bumi ini, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa terus dipelihara oleh Allah dan menerima sukacita surga, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi rumah Tuhan dan bagi pembangunan gereja di onsite tahun depan. Juga memberikan perpuluhan kami, berkati kami dengan berkat 100 kali lipat, sehingga kami dapat mengembalikan kembali ke rumah-Mu. Kami naikkan doa kami ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama, di dalam nama Yesus yang berharga kami telah berdoa. Amin.